Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana anittibail hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji sudah sepatutnya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, kudroh dan irodahnya. Semoga kita senantiasa termasuk ke dalam golongannya yang dipanggil dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, yaitu sebagai umatan wasaton, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang terpilih. Terpilih untuk senantiasa mendapatkan nikmat sehat, terpilih untuk berada di dalam agama Islam, dan juga terpilih berada di jamiah kita. Juga tidak terlepas terpilih menjadi salah satu hambanya yang hingga detik ini disampaikan kepada Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, walhamdulillah, summalhamdulillah. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah juga tidak terasa beberapa hari ini kita telah melalui Ramadan, dan sepatutnya kita haruslah mengetahui hikmah apa yang ada di balik diwajibkannya saum Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya saum kita bermakna lebih, bernilai lebih, dan tidak berlalu begitu saja. Dalam tafsir Al-Munir juz 1 halaman 494 disebutkan, inna sauma matharatul linnafsi wa mardatul lirabbi wa yu'idun nufusa litaqwallahi fissari wal ilmi wa yurabbil iradata wa yu'allimus sabra wa tahammulal masyaqi wa dobtun nafsi indil makarih wa tarkas syahawat, yang artinya sesungguhnya saum itu menyucikan diri, mendatangkan keridhaan Allah, menyiapkan diri untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi dan terang benderang, mendidik keinginan, mengajarkan kesabaran, melakukan hal yang sulit, menguatkan diri dari sesuatu yang tidak disukai, dan juga mengajarkan untuk meninggalkan keinginan. Baik, ikhwatu iman yang dirahmati Allah, ada 7 hikmah yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya berkenaan dengan saum. Hikmah-hikmah tersebut diantaranya yang pertama, mensucikan diri, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa setiap amal baik berfungsi sebagai penghapus dosa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'ata, yang artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Nah, tentu saum merupakan kebaikan yang Allah wajibkan. Artinya siapapun yang menyerunya, siapapun yang diseru kemudian mengindahkan seruan tersebut, tentu saja seseorang yang melaksanakan saum karena ketaatan kepada Allah, dia sedang berusaha mensucikan dirinya. Dan tentu saja penyucian diri itu akan terjadi selama saum dilaksanakan sesuai syariat. Yang kedua, hikmah dari saum adalah mendatangkan keridhaan Allah. Dalam kitab Mu'jam Mufradat Al-Faz Al-Quran disebutkan ridho artinya Allah memandang hambanya, yaitu hamba yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka ketika seseorang melaksanakan saum sebagaimana yang diperintahkan Allah, ya, karena diperintahkan oleh Allah seorang hamba melaksanakan saum, kemudian juga berusaha menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan saum atau merusak dari pahala saumnya, maka sungguh dia sedang berusaha untuk mendapatkan atau meraih ridho Allah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, hikmah dari saum adalah menyiapkan diri untuk takwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Saum itu merupakan rukun Islam yang istimewa, berbeda dengan rukun Islam yang lainnya. Jika sholat mungkin akan terlihat gerakan sholatnya. Kemudian juga saum berbeda dengan zakat yang mungkin sewaktu-waktu akan terlihat pada saat pemberian hartanya. Sedangkan saum merupakan amalan hati yang hanya dirinya dan Allah lah yang tahu. Nah, seseorang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan akan senantiasa menjaga saumnya untuk terhindar dari hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak pahala saumnya.
Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bereskanlah oleh kalian perkara-perkara yang tersembunyi, sehingga Allah akan membereskan perkara-perkara yang terang benderang. Yang keempat, hikmah dari saum adalah mendidik keinginan. Manusia dengan segala keinginannya terkadang melampaui batas. Ingin ini, ketika sudah didapatkan, ingin yang lebih. Ketika yang lebih sudah didapatkan, ingin yang paling. Nah, saum ini akan mendidik seseorang untuk menahan keinginan dirinya. Begitu. Nah, karena saum ini menahan keinginan yang biasanya kita lakukan. Rasa ingin makan, rasa ingin minum, rasa ingin jima, dan lain sebagainya. Ketika seseorang saum, bukan artinya tidak boleh makan, tidak boleh saum, tidak boleh berjima, dan lain sebagainya. Tetapi Allah lebih mendidik kepada kita untuk menahan keinginan kita, karena nanti akan ada waktu kapan kita boleh makan, kapan kita boleh minum dan berjima, dan juga hal-hal lainnya. Yang kelima, hikmah dari saum adalah mengajarkan kesabaran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, saum adalah setengah dari kesabaran. Maksudnya, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sedangkan yang setengahnya lagi adalah sabar dalam menghadapi kemaksiatan dan juga musibah. Ketika saum dan kemudian juga kita ketika menghadapi emosi, itu senantiasa dilatih kesabarannya oleh saum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diterima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfas wala yashab fa inna sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mru'u shaimun, yang artinya, barang siapa di antara kalian yang sedang melaksanakan saum, hendaklah menghindari kata-kata yang kotor. Yang kedua, hendaklah tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Dan jika kemudian sewaktu-waktu mendapatkan celaan atau ejekan atau gangguan, nah maka saum mengajarkan kesabaran dengan menanamkan kepada diri kita ketika hal itu terjadi, hendaklah mengatakan inni mru'u shaimun, saya sedang saum. Yang keenam, hikmah dari saum adalah melakukan yang sulit. Melakukan sesuatu di luar kebiasaan itu merupakan hal yang berat dan sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi jika hal yang sulit itu bertentangan dengan keinginan atau kebutuhan kita. Nah, saum seperti halnya pada saat kita saum harus meninggalkan hal-hal yang biasanya kita lakukan. Biasanya kita makan dengan enak, minum dengan nyaman, bisa berjima, bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh saum. Tapi kemudian selama sebulan penuh, seorang hamba dilatih untuk menahan hal tersebut. Bahkan lebih daripada itu, hikmah dari saum melatih kita untuk melakukan yang sulit berkenaan dengan kebiasaan kita atau melembutkan hati kita untuk turut merasakan hal-hal yang biasanya dirasakan oleh orang-orang yang berkekurangan, yang berkaitan dengan kesulitan dalam hidupnya. Dan yang terakhir, hikmah dari saum adalah menguatkan diri dari sesuatu yang tidak disukai. Menyikapi sesuatu yang sesuai dengan keinginan itu adalah hal yang mudah. Berbeda jika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan. Nah, dalam saum ini memberikan pelajaran terhadap diri untuk senantiasa kuat menerima sesuatu yang tidak diinginkan. 1 bulan kita dilatih, 1 bulan kita dilembutkan, sehingga sampailah kita pada yang Allah inginkan, yaitu derajat ketakwaan. Masya Allah, tabarakallah. Baik, ikhwatu iman yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Kemudian juga hal-hal barusan adalah merupakan hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan saum Ramadan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan kita, Allah senantiasa mampukan kita untuk dapat mengamalkannya. Karena sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Terima kasih, jazakumullah khair. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.